gengs, ketemu lagi di Dr. MV07. Bahas film jadul yang mungkin telah kamu lewatkan. Kali ini saya akan membahas tentang sebuah film yang dirilis pada tahun 2017 yang diangkat dari kisah nyata seorang tentara Turki yang bertugas di Korea Selatan. Film yang berlatar tahun 1950 atau 5 tahun setelah selesainya Perang Dunia II ini berhasil mendapatkan perhatian besar dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Turki yang merupakan salah satu anggota PBB adalah negara pertama yang merespon tindakan penyerangan Korea Utara terhadap Korea Selatan. Mereka juga dengan cepat mengirimkan ribuan tentaranya untuk membantu warga Korea Selatan. Untuk itu tonton sampai habis kisah nyata yang mengharukan ini ya gengs. Karena seperti biasa, di akhir film saya akan menginformasikan 7 fakta menarik tentang film ini. So, jangan lupa like and subscribe, serta tinggalkan komentar jika kamu ingin saya membahas film favorit kamu. Check it out! Dengan memperlihatkan suasana pedesaan di Korea Selatan, tepatnya pada Juni 1950. Terlihat seorang anak sedang bermain sepeda ditemani ayah dan ibunya, hingga tiba-tiba sebuah bom meledak dan melukai beberapa orang. Melihat itu, sang ayah lalu menyuruh istrinya untuk bersembunyi bersama anaknya. Tentara Korea Utara tak menyisakan satu orang pun untuk selamat. Di Iskenderun, Turki, seorang pria bernama Sulaiman sedang bersiap-siap untuk menyusul temannya yang menunggunya di luar. Sesaat kemudian, mereka pun pergi ke kantor pusat Komando Kesatuan Infanteri. Namun di perjalanan mereka melirik sebentar gadis-gadis pujaan mereka. Di dalam ruangan komandannya, Sulaiman pun diberitahu kalau ia adalah salah satu tentara yang dipilih untuk ke Korea Selatan. Di luar dugaan, ternyata Sulaiman bersedia. Kabar tersebut membuat orang tua dan kekasihnya Nuran menjadi sedih. Sementara di tempat lain, seorang gadis bernama Nimet yang juga diam-diam mencintai Sulaiman hanya bisa berdoa dalam hati agar Sulaiman kembali dengan selamat. Sulaiman akhirnya berangkat menuju Korea Selatan bersama para tentara Amerika yang akan melatih mereka. Di dalam kapal, ia berkenalan dengan Letnan Senior Mesut yang menjadi penerjemah antara mereka dan tentara Amerika. Suatu kali, ia meminta Sulaiman untuk membersihkan semut di kamar dengan minyak agar tak mengganggunya. Tapi Sulaiman keberatan karena tak ingin semut-semut tersebut mati. Sulaiman lalu memberikan gula dan meyakinkan Letnan Mesut kalau semut-semut itu tak akan mengganggunya lagi. Setelah sebulan lamanya mereka berlabuh, akhirnya mereka tiba di Busan. Mereka tak menduga kalau kedatangan mereka lalu disambut bak pahlawan oleh warga Korea Selatan. Sulaiman terlihat sangat senang dengan sambutan tersebut. Namun setelahnya mereka harus bersiap-siap menuju Daegu. Di perjalanan mereka menyaksikan pemandangan yang menyedihkan di mana orang-orang menangis dan terlihat sisa-sisa pembantaian oleh para tentara Korea Utara. Baru saja mereka tiba di markas, tiba-tiba mereka diserang. Akhirnya Sulaiman dan beberapa tentara pun diutus untuk mencari para tentara Korea Utara yang masih ada di sebuah desa di tengah hutan. Namun di perjalanan mereka diserang hingga mobil mereka hancur. Untunglah, tak lama kemudian mereka mampu mengatasi para penembak itu. Mereka pun terpaksa berjalan kaki. Ketika memasuki sebuah hutan, mereka melihat mayat-mayat warga bergelimpangan. Di kegelapan, Sulaiman lalu mendapati seorang anak perempuan duduk di antara mayat-mayat. Anak tersebut masih memegang tangan ibunya yang sudah meninggal. Ia nampak takut dan kedinginan. Sulaiman pun merasa tergerak hatinya untuk membawanya ke markas. Ia lalu mengulurkan tangannya dan anak itu pun segera memeluknya. Sesampainya di markas, Sulaiman pun menamainya Ayla, yang berarti bulan, karena ia memiliki wajah yang bulat dan bersinar. Pimpinan tentara Amerika pun terkesan dengan para tentara Turki yang memutuskan untuk merawat anak Korea Selatan. Mereka pun bergerak lagi menuju Konuri. Di perjalanan, Ayla mulai merasa dekat dengan Sulaiman. Ia bahkan takut ditinggalkan Sulaiman yang diperintahkan untuk memeriksa keadaan mobil yang sedang mogok. Karena Ayla tak mau ditinggal, Sulaiman terpaksa membawanya sembari memeriksa keadaan mobil. Sementara memeriksa mobil yang mogok, rombongan mereka yang ada di depan terus berjalan.
Mobil yang diperbaiki Sulaiman tak juga berjalan. Ia lalu bermaksud menggendong Ayla kembali, tapi tiba-tiba sebuah tembakan menewaskan salah seorang rombongan dari mereka. Mereka pun diberondong tembakan dari arah bukit. Ternyata tentara Korea Utara sejak tadi telah memperhatikan mereka. Tembak-menembak pun terjadi. Sulaiman dengan sigap membawa Ayla ke bawah mobil agar terlindung. Satu persatu tentara mereka pun tewas, hingga menyisakan ia dan Ali saja. Sulaiman lalu mengikatkan granat ke sebuah ban mobil dan membuat beberapa tentara musuh tewas. Namun ternyata mereka semakin banyak. Dari bukit turun dan dari lembah pun naik. Ali dan Sulaiman tersudut. Sulaiman lalu membuat api di sekitar untuk menghadang para tentara musuh yang mulai berdatangan. Beberapa tentara musuh berhasil mereka lumpuhkan dengan tangan kosong. Namun ada seorang tentara yang berhasil melukai bahunya. Sulaiman pun makin tak berdaya kalau pisau tersebut akan mengarah ke jantungnya. Hingga tiba-tiba rombongan mereka datang untuk membantu. Ayla menyaksikan kejadian tersebut dengan ketakutan. Berita tentang peperangan yang dimulai lagi tersebar hingga ke Turki. Itu membuat orang tua dan kekasih Sulaiman menjadi sangat sedih dan khawatir. Di pembaringannya, Sulaiman terbangun dan mendapati kalau Ayla berada di sampingnya. Teman-temannya berkata kalau semalaman anak itu menunggunya. Rupanya ia takut kalau Sulaiman akan mati seperti ibunya. Bahkan ada tentara Korea yang ingin mengambilnya, namun Ayla tak mau. Itu membuat Sulaiman sangat terharu. Sulaiman lalu meminta izin kepada komandannya untuk membawa Ayla kemanapun ia ditugaskan. Tapi ditolak sang komandan dan menyuruhnya untuk membiarkan Korea Selatan mengurus anak tersebut. Ia pun meminta agar Sulaiman jangan terlalu dekat dengan Ayla. Tapi tentu saja itu sudah terlambat, karena hati mereka terlanjur terpaut. Kabar baiknya adalah ia dan beberapa tentara Turki lainnya akan menerima medali kehormatan dari Korea Selatan karena keberanian mereka menghadapi serbuan tentara Korea di saat di Kunuri. Salah satu teman Sulaiman bernama Sadak. Ia lalu meyakinkan Sulaiman untuk menyerahkan Ayla kepadanya. Ia berjanji untuk menjaga Ayla saat Sulaiman pergi menerima penghargaan. Tapi saat Sulaiman pergi, anak itu terus mengikutinya. Hingga Ali pun tertawa. Sadak lalu mengambil Ayla dan menghiburnya. Tapi ketika ia lengah, ia tak tahu kalau Ayla sedang bersembunyi di dalam truk mengikuti kemana Sulaiman pergi. Akhirnya upacara penyerahan medali kehormatan untuk mereka pun digelar. Namun pada saat sedang dilakukannya penyematan medali, tiba-tiba Ayla muncul di antara para tentara. Sulaiman pun kelihatan heran namun senang. Ia lalu menggendong Ayla lagi. Momen tersebut lalu diabadikan hingga dilihat orang tuanya di Turki. Tapi Nuran tak begitu senang karena Sulaiman memilih menetap lebih lama di Korea Selatan daripada pulang ke Turki dan merealisasikan keinginan mereka berdua untuk menikah. Sudah beberapa bulan Sulaiman dan teman-temannya bersama Ayla. Mereka melewati hari-hari yang menyenangkan. Sulaiman merawat Ayla seperti merawat anaknya sendiri. Hingga Ayla pun tak mau lepas darinya. Kini Ayla sudah menjadi bagian dari rutinitas mereka. Namun Sulaiman tetap mengajarkan Ayla agar dapat tidur sendiri. Hingga suatu malam ia pun terbangun karena suara petir dan memilih untuk tidur di samping Sulaiman. Setengah tahun bersama mereka, Ayla pun mulai dapat mengikuti bahasa mereka. Sulaiman bahkan terkejut karena selama bersamanya Ayla tak pernah bicara. Ayla bahkan meniru gaya komandan mereka ketika memberi perintah. Melihat itu komandan dan para prajurit pun tertawa. Melihat perkembangan Ayla yang sudah mau berbicara, mereka pun memutuskan untuk mengajarkannya bahasa Turki. Di suatu sore ketika Sulaiman sedang mengajarkan Ayla bahasa Turki, tiba-tiba Ayla melafazkan kata ayah lalu memeluknya. Momen itu membuat hati Sulaiman campur aduk. Ia pun memeluk Ayla sembari menangis terharu. April 1951, para tentara Turki kini berada di Nisan. Dengan masih membawa Ayla, mereka pun bersenang-senang menikmati kota Tokyo. Di sana Sulaiman memberikan Ayla pakaian, makan di restoran, makan es krim, dan bermain-main. Namun malam harinya Mesut membuat Sulaiman bersedih lagi
dengan mengingatkan Sulaiman kalau suatu saat ia harus melepaskan Ayla cepat atau lambat. Keesokan harinya, Sadat memberi kabar kalau ada salah seorang warga Korea Selatan yang mengaku sebagai saudara Ayla. Sulaiman lalu memutuskan untuk pergi menemui saudara Ayla sendirian. Sesampai di sebuah rumah, ternyata ia dipukuli oleh beberapa orang tentara Korea Utara. Karena khawatir akan keselamatan Sulaiman, Samad akhirnya memberitahukan kepada Ali perihal kepergian Sulaiman. Ali pun sangat marah karena itu sangat berbahaya. Sulaiman ternyata dijebak. Ia bahkan ditodong dengan senjata. Untunglah Ali dan Samad segera datang pada waktu yang tepat. Ali lalu mengelabui mereka dengan mengatakan kalau rumah tersebut sudah dikepung. Tentara Korea Utara percaya dan membiarkan mereka pergi. Dengan cepat mereka lalu bergegas meninggalkan tempat itu. Mereka pun tertawa karena telah berhasil mengelabui tentara Korea Utara. Di markas, Sulaiman dan Ali dicari oleh komandan mereka. Salah satu teman mereka pun berbohong kalau Sulaiman dan Ali sedang sakit perut. Untunglah Ali dan Sulaiman tiba di saat yang tepat. Sang komandan lalu memberitahu kalau idola Ali, Marilyn Monroe, akan melakukan konser untuk para tentara. Sayangnya Ali tak bisa ke konser tersebut karena ia akan diberikan tugas. Ali pun mengamuk, ia kesal dan sangat marah. Sulaiman bahkan tak bisa menenangkannya. Untunglah Mesut datang dan berjanji akan mendapatkan tanda tangan Marilyn Monroe untuk dirinya. Di antara ribuan orang, Sulaiman, Ayla, dan Mesut berusaha mendekati panggung. Meski dengan susah payah, akhirnya mereka berhasil mendapatkan perhatian dan tanda tangan dari Marilyn Monroe berkat Ayla. Tapi di saat yang sama di tempat tugasnya, sayangnya Ali tewas tertembak. Kepergian Ali membuat Sulaiman sangat terpukul. Ali pun dikuburkan di tempat itu. Juli 1951, setahun sudah Ayla bersama Sulaiman dan para tentara Turki. Akhirnya tiba saat di mana para tentara Turki akan dipulangkan. Yang akan dipulangkan pertama adalah para prajurit, kemudian menyusul para perwira. Tetapi Sulaiman tentu saja memilih untuk tinggal lebih lama, karena ia masih berat untuk meninggalkan Ayla. Keputusan Sulaiman untuk tetap tinggal lebih lama membuat orang tuanya kecewa, tak terkecuali Nuran kekasihnya. Karena kesal, Nuran bahkan tak membalas surat Sulaiman. Sulaiman pun bertekad jika ia harus pulang maka ia akan membawa Ayla. Keputusan Sulaiman membuat komandannya sangat marah. Keesokan harinya, pimpinan sekolah dari Suwon datang untuk memberitahukan kalau mereka akan menjemput Ayla untuk sekolah dan tinggal di sana. Dengan berat hati, akhirnya Sulaiman menyerah dan pergi mengantarkan Ayla ke tempat itu. Sulaiman lalu berpura-pura kalau ia tak akan meninggalkan Ayla. Ia pun mengikuti dan mengamati kegiatan Ayla saat di sekolah. Tapi saat Ayla mulai lengah, ia pun dengan cepat keluar dari tempat itu. Menyadari Sulaiman tak ada, Ayla pun segera mengejarnya. Sulaiman akhirnya memutuskan untuk kembali membawa Ayla tanpa sepengetahuan pihak sekolah. Malamnya Sulaiman mulai mendapat ide. Ia akan menyembunyikan Ayla ke dalam koper saat besok ia akan pulang. Keesokan harinya tibalah Sulaiman di pelabuhan. Saat pemeriksaan, sang petugas lalu meloloskan Sulaiman karena percaya dengan kata-kata Sulaiman kalau di kopernya hanyalah berisi souvenir dari Tokyo. Sayangnya baru beberapa langkah, Mesut dan pihak sekolah datang dan membuka kopernya yang berisi Ayla. Karena tak ada jalan lagi, akhirnya kali ini Sulaiman benar-benar harus meninggalkan seorang anak Korea Selatan yang sudah menjadi buah hatinya. Dalam kesedihan, ia pun berjanji akan datang kembali. Janji sang ayah pada anak perempuannya. Sulaiman menguatkan hatinya untuk melangkah pergi, dan Ayla pun menangis. Di dalam kapal, Sulaiman terus menatap tempat di mana hatinya masih tertinggal. Sesampainya di Iskenderun, Turki, ia mendapati ternyata Nuran telah menikah.
Itu karena Nuran kesal dengannya yang lebih memilih Ayla daripada dirinya yang senantiasa menunggu. Dengan hati yang telah patah, Sulaiman akhirnya memutuskan untuk bersedia menikahi seorang gadis yang dipilih oleh ayahnya, yaitu Nimet. Namun setelah mereka menikah, Sulaiman masih saja berusaha ke kantor kedutaan Korea Selatan untuk mencari tahu kabar Ayla. Ia bahkan beberapa kali mengajukan Nimet yang telah menjadi istrinya. Namun karena Nimet begitu peduli dan bersedia membantunya menemukan Ayla, Sulaiman pun mulai luluh dan mulai bersikap baik padanya. Hari demi hari, Nimet mendatangi beberapa kantor untuk mendapatkan informasi tentang Ayla. Setiap ada perkembangan, Nimet selalu memberitahukan kepada Sulaiman. Sulaiman sangat terharu dengan sikap istrinya. Namun karena mereka tak tahu nama asli Ayla, maka itu pun menjadi sangat sulit untuk dicari. Perang yang masih berlangsung membuat Sulaiman belum bisa ke Korea Selatan lagi. 47 tahun kemudian, atau tepatnya 17 Agustus 1999, sebuah gempa membangunkan Sulaiman dan Nimet. Orang-orang berkerumun di jalan, tapi Sulaiman malah kembali ke rumahnya. Ternyata ia kembali ke rumah hanya untuk memeriksa barang-barang kenangannya bersama Ayla, apakah semua masih baik-baik saja. Ia masih begitu mengingat janjinya untuk kembali melihat Ayla sebelum dirinya meninggal. Namun semakin hari ia merasa harapannya semakin menipis. Setiap hari ia memandang TV jika ada berita tentang Korea Selatan. Ia berharap dapat melihat Ayla di sana. Anak-anak kandungnya pun berkali-kali memintanya untuk melupakan Ayla. Tapi sekalipun Sulaiman tak bergeming untuk berhenti memikirkan Ayla. Beberapa tahun kemudian, kabar yang tak terduga pun datang dari wartawan Korea Selatan. Ternyata mereka mendengar cerita tentang Ayla dan ingin membantu Sulaiman menemukan anak Koreanya. Harapannya untuk bertemu Ayla kini terbuka lagi. Kedua wartawan tersebut segera terbang ke Korea dengan berbekal beberapa informasi dan foto tentang Ayla dari Sulaiman. Namun banyak arsip kala itu yang sudah terbakar. Apalagi sekolah di mana Ayla berada telah lama ditutup. Namun kedua wartawan tersebut lalu menemukan beberapa murid yang pernah sekelas dengan Ayla kala itu. Mereka pun bercerita bagaimana Ayla selalu berkata kalau ayahnya akan datang untuk menemuinya. Mendengar itu Sulaiman pun menangis. Ia membayangkan ketika Ayla berada dalam situasi yang sulit tanpa kehadiran dirinya. Ia lalu dicegat oleh salah satu anak kandung Sulaiman yang memintanya untuk menghentikan semua tentang Ayla, karena ia khawatir dengan jantung dan kesehatan ayahnya. Sulaiman yang mendengar itu lalu menegaskan kalau Ayla adalah anaknya juga, dan ia tak akan mati sebelum menyelesaikan janjinya. Tak lama kemudian, kedua wartawan tersebut akhirnya berhasil menemukan Ayla. Ayla kini telah memiliki 3 orang anak yang dibesarkannya sendiri karena suaminya telah meninggal. Ketika melihat foto-fotonya bersama Sulaiman, Ayla pun menangis dan terus memanggil Sulaiman dengan panggilan ayah. April 2010, Sulaiman bersama istrinya akhirnya terbang ke Korea Selatan. Sulaiman terpaku melihat Korea Selatan yang kini sudah sangat berbeda ketika ia masih muda. Di Taman Ankara di Seoul, mereka berjanji untuk bertemu. Ayla datang bersama ketiga anaknya. Dari kejauhan, Sulaiman sudah mengenalinya. Mereka akhirnya bertemu, berpelukan, dan menangis haru. Akhirnya setelah terpisah selama 60 tahun, ayah dan anak itu pun bertemu lagi, dan film pun berakhir. Berikut 7 fakta menarik tentang film Ayla The Doctor of War. Fakta pertama. Pada hari terakhir perjalanan resmi di Korea Selatan, dalam rangka merayakan ulang tahun ke-60, hubungan diplomatik antara Korea Selatan dan Turki pada 3 Mei 2019, Presiden Erdogan menyempatkan waktu untuk bertemu langsung dengan Eun Jakim atau Ayla yang telah berumur 72 tahun.
Erdogan mengatakan kalau ia sangat tersentuh dengan kisah Ayla dan Sulaiman. Apalagi ada sebanyak 774 tentara Turki tewas pada perang tahun 1950. Fakta kedua, Mustafa Uslu, produser film Ayla, mengatakan kalau Sulaiman asli ikut andil dalam pembuatan film tersebut dan menangis setelah melihatnya. Mereka merekam ingatan dengan memanfaatkan lebih dari 400 foto yang diambil sejak Perang Korea. Sulaiman dan Ayla mengunjungi lokasi syuting setelah film selesai. Paman Sulaiman melihatnya dan tak bisa menahan air matanya. Fakta ketiga, pertemuan Sulaiman dan Ayla pertama kali adalah bagian mengharukan yang juga dimuat dalam film ini, yang terjadi setelah 60 tahun. Sedangkan pertemuan kedua Ayla dan Sulaiman adalah pada tahun 2017. Ayla diberangkatkan ke Turki untuk menemui Sulaiman dan difasilitasi oleh Kedutaan Besar Korea Selatan di Turki. Fakta keempat, dalam film ini kita hanya diperlihatkan bagaimana upaya Sulaiman mencari Ayla. Faktanya Ayla juga merindukan Sulaiman dan berusaha mencarinya. Namun karena keterbatasan ingatan anak berumur 5 tahun, membuatnya tak mengingat nama atau menyimpan foto. Fakta kelima, Sulaiman Dirbirligi meninggal tak lama setelah film dirilis. Ia dirawat di rumah sakit setelah menderita gagal ginjal dan pernapasan pada saat menghadiri pemutaran perdana film ini. Sulaiman meninggal dunia pada 7 Desember 2017, dan beberapa jam kemudian istrinya Nimet pun menyusul Sulaiman. Fakta keenam, tidak hanya berperan sebagai tentara militer, tentara Turki juga memberikan bantuan kemanusiaan pada warga sipil, terutama anak yatim piatu akibat perang seperti membangun panti asuhan dan sekolah Ankara. Meskipun tak bertahan lama seiring kepulangan para tentara Turki, Ankara School telah memberikan naungan pada 800 anak termasuk Ayla. Fakta ketujuh, ternyata Sulaiman masih menyimpan koper asli ketika ia hendak membawa Ayla ke kapal saat akan pulang ke Turki. Tas tersebut dipamerkan saat gala premier pemutaran perdana film ini. Demikian fakta-fakta menarik seputar film Ayla The Doctor of War. Semoga kamu terhibur dan sampai jumpa.